Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan. Rahayu menjawab pertanyaan selanjutnya. Oke. Bun, bagaimana cara pemulihan jiwa? Oke, pemulihan jiwa ini mungkin maksudnya untuk membongkar luka batin, trauma, dan segala rasa yang tidak memberdayakan ya. Karena kalau pemulihan jiwa versiku itu ya memulihkan jiwa dari segala macam luka batin, memulihkan jiwa dari segala macam trauma, baik itu trauma besar ataupun trauma kecil, dan memulihkan jiwa dari berbagai macam rasa yang tidak memberdayakan diri kita sendiri. Atau kaitan-kaitan ya, kaitan-kaitan trauma, kaitan-kaitan emosi ya, yang akhirnya memberikan batasan-batasan terhadap gerak dan langkah kita sendiri. Itu pemulihan jiwa ya, versiku ya, pemulihan jiwa versiku. Mungkin versi orang lain juga ada pemulihan jiwa, tapi ya agak beda. Tapi ini versiku. Caranya, beberapa orang bilang ya, pemulihan jiwa itu bisa dilakukan dengan cara meditasi. Beberapa orang bilang juga pemulihan jiwa itu bisa dilakukan dengan cara ke psikiater, terapi ke psikiater. Terus ada beberapa juga yang akan bisa hilang dengan cara melakukan afirmasi-afirmasi. Kembali lagi, kalau pemulihan jiwa versiku dalam tanda kutip itu adalah memulihkan jiwa dari segala macam luka batin, dari segala macam trauma, ya, dari rasa-rasa yang tidak memberdayakan. Dan semua itu letaknya di belakang. Semua itu letaknya di masa lalu, masa yang sudah lewat. Tapi dampaknya, ya, itu kita bisa rasakan, dampaknya itu kita bisa rasakan, dan itu bekerja sampai dengan hari ini. Bahkan mungkin juga sampai besok di depan. Nah, mungkin melalui meditasi bisa, mungkin melalui afirmasi bisa. Tapi mungkin prosesnya agak panjang ya, prosesnya agak panjang. Aku kasih contoh aja deh. Aku sendiri hidupku ini banyak masalah ya, makanya contohnya banyak. Dulu itu pernah pada saat aku ngerasa hidupku baik-baik saja, tapi di dadaku ini ada yang kosong ya, kayak masih ada yang kurang gitu, dan aku nggak ngerti itu apa. Akhirnya aku pergi ke psikiater ya, terapi ke psikiater sampai 3 kali, itu nggak ada hasil. Kok ini masih berkecamuk? Jadi tidak menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaanku. Habis itu aku datang ke terapis untuk dihipnoterapi. Ya, pada saat itu di hipnoterapi juga masih belum terisi kekosongan itu, masih kosong. Dan aku juga masih mencari apa sih sebenarnya gitu. Wong semua itu baik-baik saja, pekerjaan baik, finansial baik, rumah tangga baik, tapi kok aku ini masih ngerasa kosong gitu, dan aku harus mencari sesuatu untuk mengisinya. Dan aku nggak ngerti apa, mengganggu sekali. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk privat belajar hipnoterapi. Jadi aku belajar hipnoterapi sendiri, privat. Ada beberapa kali juga masuk kelas. Jadi semua hipnoterapi dan cabang-cabangnya, kan biasanya itu beda dikit dikasih label beda, beda sedikit dikasih label beda. Hampir semua hipnoterapi, teknik hipnoterapi dan cabang-cabang hipnoterapi yang lain itu aku ikuti gitu. Wah, udah habis banyak, nggak karu-karuan, karena aku hobinya main privat.
Jadi aku nggak seberapa suka dengan kelas yang rame-rame orang. Aku hobinya privat. Nah, privat itu kan lebih mahal tuh. Wah, udah habis banyak lah aku untuk belajar hipnoterapi itu. Sampai akhirnya aku bisa menemukan jawaban ya atas kekosongan yang ada di dalam sini. Oh, ternyata aku itu punya trauma gitu. Aku punya kemarahan, kekecewaan terhadap almarhum bapakku. Ya karena beliau itu memperlakukanku kayak anak tentara gitu. Jadi kayak orang yang sedang dalam pendidikan gitu loh. Diperlakukan seperti itu. Jadi di sini tuh menimbulkan kemarahan, kekecewaan dan lain sebagainya. Ya. Akhirnya menjadikan itu sebagai luka batin. Nah, berdampak dalam kehidupanku. Jadi ketika aku membangun relasi dengan lawan jenis ya, itu selalu gagal. Terus abis itu aku selalu berada di posisi yang tidak nyaman, dibohongi, ditipu, dihianati, diselingkuhi dan segala macam. Pokoknya yang begitu-begitulah. Sampai dua kali kan gagal itu. Dan aku bisa menemukan kuncinya. Oh, ini ternyata yang bikin aku mengalami kegagalan berulang-ulang. Oh, ini ternyata yang kejadian yang membuat aku merasa sakit dan itu menyisakan luka batin hingga aku dewasa. Itu ketika aku masuk ke proses hipnoterapi gitu. Akhirnya aku pelajari, aku pertajam sehingga aku kasih nama lah, oh ini hipnoterapi untuk pemulihan jiwa. Karena memang itu sangat efektif untuk memangkas, sangat efektif untuk mendobrak, menghancurkan segala macam bentuk luka batin, segala macam bentuk trauma-trauma, ya. Dan segala macam bentuk bonding-bonding yang ada di pikiran kita. Jadi yang paling efektif ya untuk pemulihan jiwa, kalau menurutku ini ya, jadi kalau misalnya ada yang tidak sepakat, maaf. Kalau menurutku cara yang paling efektif untuk memulihkan jiwa adalah dengan cara hipnoterapi. Karena segala macam bentuk rasa yang tidak memberdayakan itu posisi ada di masa lalu, bukan masa kini. Itu terjadi di masa lalu, ya, yang dampaknya terbawa sampai masa kini. Dan selama itu tidak dibongkar, selama itu tidak dibersihkan, selama itu tidak dihancurkan, yang terjadi dalam kehidupan kita adalah repetisi, pengulangan. Terus akan begitu tidak selesai. Gitu ya. Dan ini untuk pemulihan jiwa, insya Allah hampir semua terapis ya yang pernah mempelajari metode hipnoterapi itu bisa melakukan. Jadi nggak harus denganku ya, tidak harus datang ke Jogja atau tidak harus melakukan terapi denganku. Dengan terapis lain pun bisa, ya. Dengan terapis hipnoterapi yang lain yang dekat di sekitar tempat tinggalmu pun bisa, ya. Ya ini faktor kenyamanan aja, faktor kenyamanan dan faktor kepercayaan aja. Kamu mantapnya bagaimana? Oke? Jadi jawabannya yang paling efektif, yang paling cepat adalah dengan metode hipnoterapi. Kalau yang lain-lain itu mungkin bisa, tapi prosesnya lama. Kalau hipnoterapi itu langsung cepat, secepat kilat. Tapi memang ada treatmentnya ya. Kalau di tempatku ya, kalau dengan metodeku, habis terapi itu ada treatment yang harus dilakukan selama 40 hari. Untuk apa? Untuk membangun habit baru. Untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baru. Oke, semoga jelas.
Semoga cukup membantu ya jawaban-jawabanku. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika tidak sesuai. Rahayu. Dadah.